Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 1205011637, Prodi Teknik Informatika, kelas Fikih B. Video ini adalah video tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah fikih. Video ini berisi tentang penjelasan tentang kurban. Kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Secara bahasa, kurban adalah pendekatan diri kepada Allah, sedangkan menurut syarak, kurban adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, kurban disebut al-udhiyah dan ad-dhahiyah, yang artinya binatang sembelihan. Kurban berarti dekat, yaitu mendekatkan atau disebut udhiyah atau dhahiyah, yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Bagi umat Islam, ritual kurban dilakukan pada 10 Zulhijjah yang disebut juga dengan hari nahar, dan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Kurban ini dilakukan oleh umat Islam yaitu dikarenakan peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu pada saat pada suatu hari di malam ke-8 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintah untuk menyembelih Nabi Ismail, yaitu anaknya sendiri, yang mana Nabi Ibrahim sudah berumur tua dan baru dikaruniai seorang anak, dan Allah ingin Nabi Ibrahim menyembelih anaknya untuk dikurban. Karena masih ragu-ragu, maka Nabi Ibrahim mendiamkan mimpi tersebut, dan malam keesokan harinya Nabi Ibrahim kembali menemui mimpi yang sama. Lalu didatanginya oleh Nabi Ibrahim anaknya, yakni Nabi Ismail, ke tempat kediamannya dan menceritakan mimpinya tersebut. Alhasil Nabi Ismail pun setuju dengan Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya. Namun sebelum menyembelih Nabi Ismail sempat mengajukan permintaan kepada Nabi Ibrahim. Itu yang pertama, yaitu sebelum menyembelih hendaknya Nabi Ibrahim menajamkan pisaunya supaya Nabi Ismail cepat mati dan tidak merasa terlalu kesakitan. Yang kedua, itu saat disembelih muka Ismail ditutupi agar tidak timbul rasa ragu dalam hati Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Yang ketiga, bila penyembelihan telah selesai, agar pakaian Nabi Ismail dibawa ke hadapan ibunya sebagai bukti bahwa kurban telah dilaksanakan. Kisah ini dia berikan dalam Al-Quran secara jelas dalam surah As-Saffat ayat 101 sampai 102. Karena Nabi Ibrahim tabah dalam melaksanakan kurban dan rela anaknya yang disembelih, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Di saat Nabi Ibrahim membuka tutup kepala Nabi Ismail, maka ternyata yang tersembelih adalah seekor kambing, dan Nabi Ismail tidak jadi meninggal dunia. Jadi begitulah sejarah singkat tentang asal-usul kurban yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahunnya. Kurban juga sudah disyariatkan oleh Allah dengan yang terdapat pada surah Al-Kautsar ayat 1-3, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan juga pada surah Al-Hajj ayat 36, yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Kurban hukumnya yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melaksanakannya, dan jika orang tersebut mampu namun tidak berkurban, maka hukumnya makruh. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi pernah berkurban dengan 2 kambing
kibasi yang sama-sama berwarna putih, kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Untuk syarat orang yang berkurban sendiri yaitu yang pertama beragama Islam, balik dan berakal, merdeka dan mampu. Dan untuk binatang yang diperbolehkan untuk kurban umumnya di Indonesia yang dijadikan hewan kurban yaitu sapi dan kambing, dan juga kerbau juga bisa dijadikan hewan kurban, namun sangat jarang. Dan selain ketiga jenis hewan ini tidak diperbolehkan untuk dikorbankan sesuai dengan firman Allah, yang artinya supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Untuk hewan kurban ini yang boleh dikorbankan adalah jika hewannya domba atau kambing harus berumur setengah tahun. Tetapi kalau kambing Jawa baru harus yang berumur 1 tahun, dan jika sapi harus berumur 2 tahun. Sedangkan unta minimal umurnya adalah 5 tahun, baik jantan maupun betina. Hal itu juga diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah yang berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jaza atau powel atau berumur 1 tahun." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai jaza." Rasulullah menjawab, "Berkurbanlah dengannya." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jaza." Sedangkan binatang yang tidak diperbolehkan berkurban yaitu binatang yang memiliki aib atau cacat seperti penyakit yang terlihat jelas buta dan jelas terlihat kebutaannya, sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali, dan cacat yaitu telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Dan juga hewan yang terlalu tua juga tidak diperbolehkan untuk kurban. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi, yaitu dengan buta, dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali." Hadis riwayat Tirmizi. Selain dari aib, binatang yang tidak diperbolehkan untuk berkurban adalah yang pertama hatma, yaitu ompong gigi depannya secara keseluruhan. Yang kedua asma, yang kulit tanduknya pecah. Yang ketiga umya atau buta. Yang keempat taula atau yang mencari makan di perkebunan dan tidak dikebalakan. Yang kelima adalah jarba, yang banyak penyakit kudisnya. Adapun untuk orang yang akan menyembelih hewan kurban, hendaknya membaca doa Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah darimu dan bagimulah hewan kurban ini, ya Allah terimalah persembahanku ini. Ini terdapat pada hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Untuk pembagian daging hewan kurban sendiri, yaitu untuk orang yang berkurban dengan keluarganya, mereka melaksanakan kurban serta beserta keluarganya dianjurkan memakan sebagian dari daging kurban. Namun juga ada yang mengatakan mendapatkan 1/3 bagian dari hewan kurban itu. Untuk tetangga dan kerabat berhak menerima daging kurban sebagaimana daging hewan kurban diperbolehkan untuk diberikan kepada mereka meskipun mereka kaya, dan daging kurban ini dibagikan dalam keadaan mentah, tidak dalam keadaan sudah dimasak. Untuk fakir miskin, memberikan daging hewan kurban kepada fakir miskin adalah wajib, dan Allah memerintahkan kepada umatnya untuk memberi makan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk sebagian dari hewan kurban. Dan untuk keutamaan ibadah kurban diantaranya yaitu kita dapat meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mendapat pahala dan ridho dari Allah sebagai hadiah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban juga merupakan salah satu ibadah yang disukai oleh Allah.
dapat menyebarkan kebaikan dan manfaat untuk orang lain dan merupakan amalan paling utama pada hari raya Idul Adha. Mungkin hanya sekian penjelasan tentang kurban untuk materi fikih ini, dan saya juga, dan untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin bisa teman-teman cari di internet atau di sumber-sumber yang lain seperti buku dan lainnya. Dan mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.